Hai Sobat Milenial, zaman now kita sering sekali mendapatkan tawaran investasi dengan imbalan hasil yang menggiurkan. Bahkan memberikan iming-iming yang fantastis. Tentunya menarik bukan? Kita bisa menjadi investor dan membiayai hidup hanya dari investasi yang kita pilih. Namun waspada sob, ada banyak investasi yang malah menjerumuskan ataupun disebut investasi bodong. Yuk kita bahas informasinya dalam Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia dan makin beragamnya produk keuangan yang ditawarkan saat ini, minat masyarakat untuk melakukan investasi juga semakin meningkat. Masyarakat zaman now semakin sadar bahwa selain menabung, investasi juga perlu dilakukan untuk mempersiapkan kebutuhan keuangan di masa depan. Secara sederhana, investasi dapat didefinisikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada sebuah hal yang ditujukan untuk mendapatkan keuangan di masa depan. Hal tersebut dapat berupa membeli properti, surat berharga seperti deposito atau obligasi, reksadana, logam mulia, perhiasan, atau bentuk lainnya. Dalam melakukan investasi, terdapat dua hal utama yang wajib dipahami masyarakat, yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan atau return, dan tingkat risiko atau risk. Tentunya, tidak semua jenis investasi bisa cocok untuk semua orang. Setiap investor perlu mengenali profil risiko masing-masing sebelum melakukan investasi, sehingga dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Nah, permasalahannya nih Sobat Milenial, kebanyakan investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan atau return. Namun, lupa dan kurang memperhatikan potensi risiko yang mungkin dihadapi seperti kerugian akibat penurunan nilai aset, gagal bayar, ataupun ekspektasi imbal hasil yang kalah dari inflasi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa semakin marak kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Tentunya sebagai sobat milenial yang bijak dalam berinvestasi, jangan hanya berpegang dari apa kata orang. Namun sebelum berinvestasi, alangkah bijaknya menganalisa terlebih dahulu jenis investasi yang ditawarkan. Berikut ada beberapa tips untuk mengecek apakah investasi yang ditawarkan legal atau ilegal. Langkah pertama, pilih investasi atau produk yang resmi, yaitu yang diawasi oleh otoritas atau pemerintah, memiliki izin dan bisa dipertanggungjawabkan. Langkah kedua adalah tingkat keuangan yang dijanjikan. Semua investasi yang legal tidak dapat menjanjikan keuntungan yang pasti, kecuali telah disebutkan dalam prospektus. Kemudian investasi atau produk legal pasti memiliki pengawasan, seperti produk reksadana yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan yang bertugas mengawasi pelaku dan melindungi masyarakat sebagai konsumen. Nah, sobat milenial, ada begitu banyak tawaran investasi yang tersebar di mana-mana sejak pandemi. Tentunya, sobat milenial harus lebih waspada dan jeli agar tidak tertipu dengan jenis perusahaan investasi abal-abal. Salah satu cara untuk mengetahui legalitas investasi adalah dengan menganalisa apakah perusahaan investasi yang bersangkutan sudah mengantongi surat izin OJK yang asli. Surat izin OJK sendiri memiliki ciri khusus, yaitu memiliki QR Code yang dapat dipindai dan terhubung dengan situs sipena.ojk.go.id. Ada cara lainnya juga. Sobat milenial bisa memastikan kelegalan perusahaan investasi dengan mengontak akses OJK, yaitu ke kontak OJK 157. Langkah selanjutnya, sobat milenial bisa mengakses website resmi OJK
di sikapiuangmu.ojk.go.id. Tentunya setelah Sobat Milenial memastikan tawaran investasinya, langkah selanjutnya adalah memilih jenis investasi sesuai dengan profil risiko Sobat Milenial masing-masing. Nah, kata kuncinya dari berinvestasi adalah jangka waktu. Umumnya, orang yang berinvestasi mengharapkan dana yang diinvestasi kembali dan mendapatkan keuntungan setelah jangka waktu kira-kira 3-5 tahun. Mengapa demikian? Jika kita lihat dari tren, contohnya berinvestasi di pasar modal seperti obligasi atau reksadana, maka dalam jangka waktu tahunan cenderung mengalami peningkatan. Ataupun jika Sobat Milenial berencana berinvestasi di emas ataupun properti, maka margin keuntungannya cenderung terakumulasi cukup besar jika telah dimiliki dalam jangka waktu di atas 3 tahun. Nah, jika Sobat Milenial berencana melakukan investasi, berikut tipsnya. Pertama, tentukan tujuan keuangan yang Sobat Milenial ingin raih setelah beberapa tahun ke depannya. Misalnya, 3, 5, hingga 10 tahun ke depan. Kedua, ukur kapasitas Sobat Milenial dalam berkomitmen menyisihkan uang untuk berinvestasi. Salah satu saran, sisihkan minimal 10% dari penghasilan tiap bulan. Ketiga, Sobat Milenial bisa memulai investasi dengan instrumen investasi yang rendah risiko seperti deposito atau obligasi pemerintah jangka pendek seperti ORI atau Sukuk. Keempat, Sobat Milenial bisa memulai investasi dari Rp100.000 saja loh. Saat ini ada beberapa reksadana yang ditawarkan dengan harga terjangkau. Setelah melakukan investasi, maka Sobat Milenial perlu memiliki mindset ala investor. Ingatlah Sob, bahwa investasi dilakukan untuk suatu jangka waktu yang panjang. Sebaiknya Sobat Milenial tidak menggunakan instrumen investasi untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Pahami juga bahwa ketika berinvestasi, Sobat Milenial harus mengenal risiko. Waspadalah ketika Sobat Milenial mendapatkan tawaran investasi dengan keuntungan besar, namun tawaran investasinya tidak terdaftar secara resmi. Sobat Milenial, mencari cuan dalam investasi tentunya adalah impian bagi para investor. Tentunya, hal paling mendasar adalah mengenal apa itu investasi. Jadi, investasi adalah salah satu cara untuk melipat gandakan harta yang Sobat Milenial miliki tanpa perlu melakukan usaha yang lebih. Dengan berinvestasi, Sobat Milenial hanya perlu menanamkan modal dan menunggu dana Sobat Milenial berkembang biak dan memberikan cuan. Pada umumnya, tujuan berinvestasi itu dibagi 4. Pertama, memperoleh imbal hasil atau cuan. Kedua, untuk mengembangkan usaha. Ketiga, melindungi keuangan dari inflasi. Keempat, mempersiapkan dana masa depan. Berikut 6 jenis investasi di Indonesia yang Sobat Milenial bisa pertimbangkan. Pertama, investasi reksadana. Reksadana adalah jenis investasi yang bisa Sobat Milenial pilih karena biasanya reksadana dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman. Modal awal untuk investasi reksadana juga terbilang cukup rendah. Dimulai dari Rp10.000 atau Rp100.000 saja. Selain itu, Sobat Milenial juga tidak perlu memantau setiap saat karena dana yang Sobat Milenial investasikan sudah dikelola oleh manajer investasi. Kedua, investasi emas. Emas atau logam mulia merupakan salah satu instrumen investasi yang telah terkenal sejak dulu hingga kini di kalangan masyarakat Indonesia. Investasi ini juga cenderung aman karena biasanya harga emas atau logam mulia cenderung mengalami kenaikan. Ketiga, investasi obligasi.
Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat dipindah tangankan. Surat utang ini biasanya berisi perjanjian dari pihak penerbit untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi utang pokoknya kepada investor obligasi. Keempat, investasi deposito berjangka. Deposito berjangka memiliki bunga yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan tabungan biasanya. Kelima, investasi properti. Investasi properti merupakan investasi jangka panjang yang menjanjikan loh sobat milenial. Nilai properti seperti tanah dan bangunan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 15% sampai 20%. Sobat milenial bisa menyewakan properti tersebut sehingga tetap bisa memberikan passive income. Terakhir, investasi peer-to-peer lending. Dengan berinvestasi di peer-to-peer lending, maka investor akan menerima pengembalian pokok pinjaman dan bunga atas pinjaman tersebut. Itulah kenapa investasi peer-to-peer lending menjadi instrumen favorit terbaru karena kemudahan dan keuntungannya. Apapun jenis investasi yang dipilih, tentunya semua tetap butuh strategi dan pemahaman yang baik ya sobat milenial. Pastikan untuk mempersiapkan dirimu dengan matang terlebih dahulu, baik dari sisi keuangan dan pengetahuan, agar kegiatan berinvestasi sobat milenial bisa berjalan lancar dan hujan cuan. Jadilah investor yang bijak dalam mengambil keputusan keuangan sobat milenial.